Ya, selamat siang teman-teman Revolusi Belajar semuanya. Sekarang kita sudah menuju ke rumah ataupun ke tempat narasumber kita selanjutnya. Pastinya teman-teman sudah pernah tahu atau sudah pernah dengar, bahkan sudah melihat secara langsung. Tamu kita hari ini adalah seorang storytelling, seorang pendongeng yang namanya sudah cukup terkenal di Bogor, bahkan Jakarta juga. Namanya adalah Kak Iki-Yosan. Oke, sekarang kita sudah berada di tempat Kak Iki-Yosan. Kita baru sampai. Kita mau langsung turun dan tidak lupa kita akan makan siang dulu kayaknya nih ya. Oke, sampai bertemu lagi. Wow, belajar jadi seru. Ya, alhamdulillah di tengah hujan yang luar biasa ini. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman Revolusi Belajar semuanya. Ketemu kembali bersama saya Kak Zul di sini. Dan seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kita sekarang sudah berada di Bogor. Dan di sebuah tempat yang sebelum kita mulai syuting ini, saya sudah mencoba berbagai macam makanannya. Dan terlihat agak ngos-ngosan saya karena saking kenyangnya hari ini. Di tempatnya Kak Iki-Yosan. Kak Iki-Yosan. Pastinya teman-teman bingung nih, kok kita syutingnya di dalam mobil ya? Sedikit saya ceritain, sebenarnya kita syuting di tempatnya Kak Iki-Yosan, tapi karena hujannya begitu deras sehingga suaranya tidak sempurna, dan kita putuskan kita syuting di dalam mobil nih Kak Iki-Yosan. Terima kasih banyak loh Kak Iki-Yosan mau sedikit, bukan sedikit ya, banyak direpotkan oleh kita. Nah pastinya teman-teman semua di rumah, pastinya ibu-ibu juga sudah sering melihat nih siapa sosok berbaju kaos merah di sebelah kanan saya nih. Kayaknya pernah lihat deh waktu di sekolah anak saya, atau nggak kayak pernah lihat deh di televisi, atau kayak pernah lihat deh di sebuah acara. Sudah ingat belum? Pasti udah pada tahu ya. Kak Iki-Yosan ini adalah seorang pendongeng yang sudah lama berdomisili di Bogor, bahkan sering juga mengisi acara di Jakarta. Dan bukannya Jakarta, kayak di luar juga sering nggak ya? Di luar, paling jauh Indonesia Papua. Oh, Papua! Saya sendiri saja belum pernah sana. Luar biasa Kak Iki-Yosan. Dan untuk membuktikan apakah Kak Iki-Yosan di sebelah kanan saya ini asli atau KW, kita boleh dong sedikit mungkin Kak Iki-Yosan mau mencoba mendongeng, atau ternyata Kak Iki-Yosan bukan hanya pendongeng loh, dia juga seorang penyanyi. Dan beliau, langsunglah saya promosikan. Asik. Lihat nih, ini album pertama beliau loh, luar biasa ya. Ada 5 lagu dengan judul Nada dan Cerita. Untuk membuktikan apakah beliau seorang penyanyi, saya mohon dengan nama sangat nih Kak Iki-Yosan sedikit untuk ya sebait lagu Kak Iki-Yosan untuk para teman-teman Revolusi Belajar di rumah. Siap. Nada dan cerita, berarti ada nada dan cerita. Oke, betul Kak. Ya. Ada album saya yang pertama, Nada dan Cerita, ada lagunya, judulnya tuh Ayo Ibadah. Ayo Ibadah. Wah. Ayo Ibadah itu menunjukkan rasa syukur kita sama pencipta, bahwasanya anggota tubuh kita itu untuk kebaikan, begitu kan. Oke Kak. Wah. Nah, aku mau nyanyi, nanti cerita juga. Oke, siap. Karena ini lagunya sengaja saya buat komunikatif, Kak. Oke. Jadi antara anak dan orang tua, guru dengan muridnya. Jadi Oke. saya nyanyi, kakak juga nyanyi. Oke, siap. Saya jawab ya. Oke, ada siap. lagu Ayo Ibadah. Gini, Ayo Ibadah. itu gampang banget karena sengaja dibuat untuk anak-anak. Oke, boleh Kak, boleh. Gini lagunya. Mata untuk apa melihat, gitu ya. Oke, siap. Oke. Nanti teman-teman juga di rumah boleh ikutin ya sama orang tuanya. Siap ya. Mata untuk apa Melihat. lihatlah untuk ibadah, telinga untuk apa Mendengar. dengarlah untuk ibadah, lisan untuk apa Berbicara. bicaralah untuk
ibadah. Kaki untuk apa? Melangkah. Langkahlah untuk ibadah. Langkah dia jalan. Nah gitu ya. Jadi semua anggota tubuh kita untuk ibadah sama Allah. Nah, saya Alhamdulillah. mau cerita sedikit. Oke Kak, siap. Kenapa bikin lagu ini? Saya ada cerita yang jadi inspirasi saya itu. Oke Kak. Ada seorang anak muda kemana-mana naik kuda, Kak. Iya. Waduh, kuda beneran itu suaranya. Wah, mulai jauh kudanya tuh. Oke. Ketika dia di dalam perjalanan itu dia mendengar suara. Heeh. Suara tanpa wujud. Jadi suaranya doang. Suaranya begini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kelebihan dari orang banyak. Itu terus kata-kata yang diucapkan sampai pemuda bingung, ini suara dari mana? Kenapa dia selalu memuji Allah? Akhirnya dicari, ada di sebuah rumah tua, atapnya terbuat dari dedaunan, tiangnya terbuat dari bambu. Diketuklah pintunya. Kemudian dia salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kau? Aku pemuda, kek. Tidak sengaja aku mendengar suara. Suara apa? Buka dulu pintunya, kek. Okay. Baiklah. Buka sendiri. Buka sendiri ternyata, bukan bukain. Oh, buka pintunya. Oke. Nah, ketika masuk ke dalam, ternyata didapati itu kakek yang matanya tunanetra, tangannya nggak ada. Pantasan nggak bisa buka pintu. Oh iya. Susah ya. Susah. Tapi bisa dia, tapi betul, selalu betul. bersyukur sama Allah. Oh, iya, Dan betul. pemuda ini penasaran gitu. Kek, suara siapa tadi? Itu suara aku. Kenapa kakek selalu bersyukur sama Allah? Kata-kata itu terus diulang. Kan kakek bukan kelebihan, tapi kekurangan. Mata kakek buta, lalu tangannya tidak ada. Apa kelebihan kakek? Dan kakek menjawab luar biasa. Aku memang buta, tanganku tidak ada, tapi aku masih mempunyai akal sehat yang bisa aku pergunakan untuk berpikir. Di luar sana masih banyak orang gila yang tidak bisa berpikir seperti aku. Waduh. Oke. Aku masih mempunyai telinga yang bisa kupergunakan untuk mendengar. Di luar sana masih banyak orang tuli yang tidak bisa mendengar seperti aku. Hai pemuda, lihat aku. Udah lihat, kek. Oke, iya Dia tadi. nggak buta, Oh, iya. Dia nggak buta ya, betul ya. Oke. Aku memang buta, tanganku tidak ada, tapi aku masih mempunyai lisan yang bisa kupergunakan untuk berbicara, memuji Allah. Ternyata luar biasa. Kakek saja yang kekurangan, tapi selalu bersyukur sama Allah. Apalagi kita yang sempurna, teman-teman semuanya. Orang tua semuanya. Berarti anggota tubuh kita cara bersyukurnya ya berbuat kebaikan, begitu. Waduh, saya merasa dapat hikmah nih dari cerita yang karena ya pastinya kalau dongeng itu seperti nggak menasehati, tapi kita terbawa suasana seolah-olah meresap gitu kayak. Meresap, iya. Kita belajar rasa empati dengan dongeng itu ya, seperti itulah Kak. Gitu. Kita tanpa menggurui, tapi ada sesuatu yang masuk kepada anak-anak gitu. Oke. Oke, tepuk tangan lu dong buat Kak Iki Yosan. Yeay. Wah, luar biasa tuh. Satu tuh di sana tepuk tangannya keras sekali ya. Oke, Kak Iki Yosan. Kak Iki Yosan berarti bisa dibilang bukan profesi ya. Sekarang seorang pendongeng, Kak. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih awal mulanya Kakak kok bisa menjadi seorang pendongeng, atau emang Kakak dari kecil terbiasa bercerita atau gimana sih Kak? Awal mula sejarah Kak Iki Yosan terjun di dunia pendongeng. Kalau kecil memang kita sering di sekolah atau di pengajian gitu sering tampil-tampil, tapi bukan dongeng lah kayak. Terus waktu sekolah SMA suka baca kisah-kisah, tapi beda dengan dongeng lah ya, nggak ada suara-suara unik seperti itu. Dan dulu saya seorang guru sekolah alam. Oh, Kakak guru sebelumnya? Sekolah alam. Lalu ketemulah sama teman-teman pendongeng, termasuk guru saya ada Kak Awam. Kak Awam, oke. Dan teman-teman yang lain. Lalu belajarlah saya, belajar dongeng di sana. Ternyata cita-cita sebetulnya bukan jadi pendongeng, cita-cita tuh pengen jadi pembicara Islami sebetulnya. Tapi ilmu agamanya nggak ada, kurang. Nah, ketika melihat pendongeng, kenapa saya nggak dongeng saja, lalu nanti saya selipkan ada ayat-ayatnya kayak gitu ya, ada lagu-lagunya, sebenarnya asik karena saya lihat menyenangkan cara menyampaikannya seperti itu. Oh, akhirnya ketika kalau dulu sambil ngajar, jadi Sabtu Minggu dongeng gitu ya. Tapi setelah merasa kayaknya nyaman, akhirnya udah ngajarnya di stop dulu, saya tinggalkan, lalu saya fokus ke dongeng.
Oh, oke. Berarti kalau bisa dihitung sudah berapa lama tuh kakak berkecimpung di dunia Kalau dongeng? kisah-kisah itu dari sekolah SMA, kalau kisah ya. Oh iya, oke. Untuk tapi kalau dongengnya toh itu sebetulnya hampir 6 tahun kali ya. 6 tahun ya? Fokusnya 6 tahun itu. Seperti itu. Ya alhamdulillah ternyata ketika kita membuat motivasi saya itu ketika anak-anak bahagia ketawa kita dongeng gitu, dan saya yakin Allah pun menyiapkan cerita bahagia buat saya, dan itu Oh, terbukti seperti itu. Kita bantu orang, berbuat baik sama orang, kebaikan itu untuk kita juga kayak. Iya. Oke. Nah kak, berarti apakah setiap orang tuh bisa jadi pendongeng kak? Atau emang orang-orang tertentu kayak? Maksudnya jujur saya faktanya paling untuk mendongeng ya nggak terlalu ini. Tapi kalau untuk ada bahan bacaannya lalu saya sampaikan, itu apa harus punya apa? Enggak juga sih, Enggak juga, nggak harus suara-suara yang unik, enggak Nah, juga tadi ya. saya mau kuda cuma bukan kuda kayak bengek kak saya kak, malah bengek nih jadinya. Sebetulnya secara naluri semua orang bisa bercerita. Oke. Ya kita setiap hari ngobrol sama orang seperti itu kan, gosip, gibah. Oh, gimana tuh masuk dongeng ya? Nggak boleh lah ya. Oh, jangan ya. Gimana? Sedikit termasuk Intinya dongeng gitu. secara naluri kita suka cerita. Oke. Seperti itu. Jadi ya nggak harus latihan pun, sebagai orang tua tinggal baca buku juga udah asik sebetulnya. Oh, termasuk mendongeng ya, Pak? Iya, Oke. seperti itu. Jadi nggak harus suara-suara unik, tapi kisah yang memang ada pelajarannya, ya sudah ceritakan saja seperti itu, dan semua orang bakal bisa, pasti Oke. bisa sebenarnya. Sedia. Sesuatu yang biasa pasti jadi bisa kak ya? Jadi bisa. Betul. Kak, selama terjun di dunia pendongeng kak, apa sih suka dan dukanya kak? Suka dan duka terjun di dunia pendongengan? Kebanyakan sukanya malah kan. Sukanya betul kan? Sukanya ya. Ya, kemana-mana dikelilingin anak-anak, mereka happy, ketawa gitu. Tapi yang kalau membuat saya paling berkesan itu kalau kita dongeng di tempat pengungsian. Seperti Lombok, gempa kemarin, lalu banjir ke sana juga? sana, banjir bandang di Dimau tahun berapa itu ya? Ke sana. Kayaknya itu lebih dari undangan yang seperti biasa kita dongeng. Oke. Bahagianya luar biasa karena mereka yang di tempat pengungsian, mereka bermalam kedinginan, ketika kita hadir mereka ketawa, iya itu asik banget. Waduh, itu double pahala itu. Double pahala. Bener-bener ya? Iya, jadi itu ya kebanyakan ya sukanya lah ya. Oke. Sukanya. Ada beberapa kali karena di album saya pun Islami, judul-judul Islami, ada beberapa banyak kisah-kisah lucu lah ketika kita dongeng itu. Ada karena saya sering ngisi Islami gitu kan, cerita Islami. Beberapa sekali itu saya diundang hajatan begitu. Hajatan orang kampung hajatan. Oh, gitu. oke. Iya. Sunatan. Sunatan, oke. Dan saya pikir itu teman-teman si anak sunatan. Saya udah PD-nya pakai kemeja pink, Oke. pakai tanah jin. Sampai sana itu bukan anak-anak, bapak-bapak. Iya ampun. Dan jangan-jangan ada biduan ya lagi dangdut. Akhirnya ya udah, akhirnya ya kita seperti ceramah lah, kisah Oke. Islamnya gitu. Ya udah banyak lah kisah-kisah yang luar biasa. Heeh. Ya, yang membuat saya bahagia itu, saya yang belum merasain itu sebelum jadi pendongeng ya begini aja, maksudnya biasa aja ya. Tapi ketika turun ke dongeng lalu cerita mereka bahagia, Allah pun kasih yang kejutan-kejutan luar biasa saya dan keluarga seperti itu. Alhamdulillah ya. Gitu. Itu kak, tadi kan kakak juga pernah bilang katanya pernah ke Papua, itu dongeng juga kak? Itu dongeng. Kalau Indonesia ya paling Kalimantan, Ya? Papua, terus ya keliling Jawa. Tapi kalau Asia, Malaysia pernah, terus Singapura pernah. Wow, udah keluar negeri ya? Luar biasa kali kakak. Kak, itu Main doang. main doang. Main doang tapi keluar negeri ya kan lumayan, kita kan pengen ya. Nah kak, pada saat kakak dongeng gitu kan berarti sering bertemu dengan anak-anak ya? Kalau kita lihat kan sekarang kondisinya udah ya lagi pandemi, terus anak-anak juga pada sekolahnya pada di rumah dengan online. Tanggapan kakak melihat kondisi pendidikan anak-anak kita yang selama pandemi ini bagaimana kak ya? Ya sebagai saya juga pendongeng itu kangen nggak? Kangen kumpul sama anak-anak, kangen di sekolahan gitu ya. Nah kalau saya lihat sih memang luar biasa dampaknya ke anak-anak ya, apalagi di Bogor sendiri yang ya di kota, tapi Kota mereka ya? kota, Oke. tapi mereka masih susah dengan sekolah online, sinyal masih susah, apalagi tempat-tempat di daerah yang lain. Dan menurut saya
luar biasa lah ya. Saya kangen, kadang-kadang saya sama teman-teman tuh suka bikin video yang aduh sampai kita sedih itu kapan kita kumpul lagi sama anak-anak. Dan banyak yang japri WA itu kapan dongeng Sering lagi, kapan tatap muka lagi ya. Tapi apa boleh buat, kita pun dongeng pun masih dengan Zoom seperti itu. Oh, tapi tetap dongeng terus berjalan Tetap kayak? masih alhamdulillah masih laku gitu ya. Masih laku. Jangan gitu dong, Kak, sedih banget. Tapi intensitasnya dibanding sebelum pandemi tetap sama, Kak? Atau Ya tentu berbeda Kak. Berbeda ya? Ya di bawah 50% kali ya berbeda. tapi setidaknya masih ada, Kak? Ya. Ya, alhamdulillahnya. Siap. Kak, kalau dari segi pendongeng nih, Kak, sebenarnya ada nggak sih tips khusus buat orang tua nih? Kan secara nggak langsung kan mendongeng anak tuh bisa mendekatkan diri kita sama anak ya, bisa membuat kita lebih chemistry kuat sama anak. Perlu tips khusus nggak sih, Kak? Atau mungkin seorang orang tua yang sering baca buku baru bisa ngedongeng atau apa, Kak ya? Karena saya sebagai orang tua juga minimal tahu tipsnya gini untuk membuat anak saya betah dengan kalimat saya, betah dengan apa yang saya ucapkan gitu, Kak. Ya, sebetulnya sebagai orang tua kerjanya luar biasa ya Kak. 24 jam gitu setiap hari, dan kita bisa sabar menghadapi anak orang lain, tapi belum tentu sabar ngadepin anak sendiri. Ya ampun, itu kayak dilema seorang guru begitu loh banyak kan? Gitu ya, kita orang tua gitu. Nah, sebetulnya sebelum kita mendongeng itu ada satu hal penting itu, sebagai orang tua ya kita harus jadi orang tua yang menyenangkan dulu sebelum masuk ke dongeng. Bagaimana anak itu nyaman di dekat kita, jadi orang tua yang lucu. Jadi setelah itu udah dapat, barulah masuk materi-materi dongeng itu. Jadi yang pertama bagaimana kita dulu komunikasi yang baik dengan anak, jadi orang tua yang menyenangkan bagi anak, yang lucu bagi anak, mereka senang punya ayah seperti kita. Nah setelah itu mau diapain pun gampang sekali gitu ya, mau cerita apa. Nah cerita itu nggak usah lama-lama, seperti saya lakukan setiap hari kepada anak saya itu. Saya selalu luangkan waktu itu di kamar kita, ngobrol-ngobrol santai aja sama anak, walaupun masih kecil tapi dia asik aja. Dan ya boleh orang tua baca buku, ceritaan buku, atau sebetulnya pengalaman orang tua juga bisa sekali cerita orang tua mungkin waktu kecil. Iya, itu juga bisa juga. Tuh kita bisa mengarang ketika pulang. Nah, ayah tadi pulang, lalu ayah lihat sampah banyak sekali, lalu ayah buang tempat sampah. Seperti itu udah cerita. Jadi apapun yang di sekitar kita itu bisa jadi bahan cerita untuk anak-anak kita. Jadi nggak harus di buku saja, tapi alam sekitar pun itu kan materi sebetulnya. Anggota tubuh kita materi. Nah ini jempol, ibarat manusia ini kan ibu kita, ini ayah, kita nyanyiin. Jadi kalau setiap hari saya sama anak gitu mengajarkannya lewat lagu, lewat cerita seperti itu. Jadi nggak harus dengan buku, nggak harus suara unik-unik, tapi di sekitar kita itu bahan-bahan untuk mendongeng seperti itu. Oke, berarti untuk mendongeng ataupun cerita nggak hanya sebelum tidur kayak kapanpun ya? Kapanpun. Pasti orang tua juga mungkin sama kayak saya beranggapan bahwa dongeng itu atau bercerita itu ya udah menjelang tidur. Ternyata mendongeng itu ya saat kita pulang kerja dengan kita bercerita tentang kondisi lingkungan, bisa termasuk dongeng itu kayak cerita ya. Dongeng. Jadi begitupun saya kalau nyetir sama keluarga, ya udah kita cerita di situ, jadi cerita. Nana, itu lampu apanya? Lampu merah, berarti harus berhenti. Suatu hari ada seorang anak kecil, dia naik motor sama ayahnya. Kok ayah berhenti? Itu lihat, ini lampu merah, berarti harus berhenti. Berarti kita berhenti ya? Berhenti. Terus jalannya kapan? Ketika lampu hijau, kita boleh jalan. Gitu. Jadi kita harus taat pada lalu lintas. Itu cerita, udah selesai, nggak usah lama-lama. Nah, jadi kalau kita diundang mungkin bisa 1 jam ya, 30 menit. Tapi kalau orang tua di rumah nggak mungkin 1 jam 30 menit. Cukup 1 menit, 3 menit bisa selesai. Yang penting ada pelajaran yang anak-anak dapatkan seperti itu. Oke, berarti faktanya di sekitar lingkungan kita bisa kita jadikan sebagai subjek untuk kita mendongeng kepada anak kita. Betul. Berarti butuh ini kayak butuh kecepatan atau kecekatan kita untuk mencari sebuah cerita, atau kita persiapkan dari awal ya? Atau enggak sih? Ya kalau ya awal-awal mungkin kali ya. Tapi kalau udah terbiasa ya udah kita ngobrol saja. Ini sih ya komunikasi aja sebetulnya sih. Oke. Nah, Kak Iki, kembali kita ke kondisi pandemi. Kalau Kak Iki lihat kan sekarang gimana sih Kak semangat anak-anak kita
dalam menghadapi pandemi ini. Terus mungkin kita sebagai orang tua apa yang harus mereka lakukan, dan mungkin harapan Kak Iki nih untuk pemerintah mengenai pendidikan di Indonesia, karena kan pendongeng kan secara langsung yang mendidik anak Indonesia juga kan. Apa Kak Iki mungkin? Kalau untuk pemerintah sih ya, yang pertama adalah fasilitas di berbagai daerah untuk sekolahnya, lalu guru-gurunya, pelatihan guru-gurunya, kualitas guru-gurunya, seperti itu ya untuk pemerintah itu ya. Lalu kurikulumnya, manajemen yang lebih baik, seperti itu, harapan saya seperti itu. Lalu untuk orang tuanya ya, kita sebagai orang tua jangan bosan-bosan belajar Kak. Sebelum kita berkata dan melakukan sesuatu kan paling atas ada ilmu. Jadi ya udah, sebagai orang tua ya emang kita harus cari ilmu terus untuk anak-anak kita gitu. Jadi seperti tadi lah, kita jadi orang tua tuh yang asik lah untuk anak-anak kita. Jadi ya sebagai orang tua udah belajar terus belajar, jadi panutan. Karena mendidik anak tidak bisa mendadak, prosesnya panjang luar biasa seperti itu ya. Ya mudah-mudahan orang tua di Indonesia diberikan kekuatan, ya, amin, kesabaran, amin. Apalagi dengan pandemi ini, setiap hari dengan orang tua ya, banyak banget. Wah, udah bosen segala macam, jenuh stroke. Stroke. Tapi saya berharapnya ketika pandemi ini bisa terjalin ikatan batin ya, hikmahnya antara anak dan orang tua, seperti itu Pak. Oke. Tadi satu kalimat yang nggak mungkin saya lupain, mendidik itu bukan mendadak. Cakep tuh Kak. Mendidik tuh bukan mendadak. Jadi mendidik itu proses, dan saya juga sebagai orang tua harus belajar. Waduh, Kak Iki Yosan, seru sekali ini obrolan kita hari ini mengenai dongeng, dan pastinya apa yang kita sampaikan dan Kak Iki Yosan sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sebelum saya akhiri nih, jangan lupa ya teman-teman, Kak Iki Yosan punya sebuah album, bukan album cerita ya, album lagu kayak lagu dan cerita ya. Oh ya, berarti album lagu dan cerita, karena judulnya juga nada dan cerita. Ini bisa teman-teman semua dapatkan di mana kayak? Ada di Instagram Kak Iki, namanya Iki Yosan. Iki Yosan tuh. Nanti lihat di sini ada IG-nya Kak Iki Yosan di bawah, atau di sini atau di mana ya, belum tahu kita, pokoknya nanti kita terak. Terus di mana lagi Kak dapatnya? Bisa di Kampung Dongeng Pajajaran Bogor. Ya, Kampung Dongeng Pajajaran Bogor. Di sini ada 5 lagu. Yang pertama judulnya Saiton. Kak, boleh nggak sedikit saya kulik nih Kak? Bukan suruh nyanyi. Ya, Maksudnya setan bercerita tentang apa? Cinta Islam, rukun Islam. Kalau yang nomor 4 kan Ayo Wibara tadi udah. Yang 5 Alam Surga Dunia. Boleh nih Kak, sedikit cerita deh Kak ini. Maksudnya biar teman-teman semua di rumah dan bisa mengomporin orang tuanya gitu, mah ayo dong mah beli albumnya Kak Iki Yosan nih mah, bagus banget nih mah, ada 5 loh lagunya mah, bisa didengerin kapan saja dan di mana saja nih ya, albumnya Kak Iki Yosan. Boleh Kak sedikit ceritakan? Setan itu mengajarkan kepada kita semua dan anak-anak bahwasannya Allah menciptakan bukan manusia, tapi setan juga yang selalu goda kita. Dan caranya gimana untuk kita bisa istilahnya lawan setan itu, dengan kita dekat sama pencipta, seperti itu sih, ngajarin itu sebetulnya. Oke, siap. Kalau ada Cinta Islam itu sebetulnya lagu ini dibuat ketika saya mengajarkan anak saya yang pertama tadi. Jadi kalau saya ngajarin anak itu bukan Tuhanmu siapa nak? Allah. Nabimu siapa nak? Muhammad. Itu kan terlalu formal begitu. Jadi dengan lagu siapa yang cinta Allah? Saya. Nanti gitu. Siapa Tuhanmu? Allah. Jadi dengan nyanyian. Dengan begitu kita mengenalkan agama, tapi dengan cara yang menyenangkan. Kalau Cinta Islam itu tentang agama. Gitu. Awalnya ya tadi karena saya berpikir gimana caranya ya, saya pengen kasih sesuatu untuk anak saya tapi dengan cara yang mudah gitu. Akhirnya dengan nyanyian deh, tanya jawab kayak tadi gitu, seperti itu. Nah, terus yang ketiga nih Kak, rukun Islam nih Kak. Rukun Islam itu mengajarkan tentang rukun Islam. Syahadat seperti itu ya. Tadi Ayo Ibadah sudah, Alam Surga Dunia. Ya, itu ceritakan tentang kuasanya Allah, semua ciptaannya Allah, dan luar biasa indah seperti itu. Jadi memang di lagu-lagu ini semuanya tanya jawab sih Kak, seperti yang tadi kita lakukan. Karena saya
bikin sengaja agar Itu dua arah gitu kayak ada antara orang tua dan anak itu ada komunikasi gitu dengan cara berlagu bernada seperti Bernada itu ya. sih gitu. Oke, teman-teman semua di rumah dan para ibu-ibu, bunda-bunda semuanya jangan lupa ya beli album Nada dan Cerita dari Kak Ikiosan, bisa follow di Instagram Kak Ikiosan atau datang langsung ke Kampung Dongeng Pajajaran Bogor. Nanti tinggal search aja di Google. Oke, Kak Ikiosan, kami dari Revolusi Belajar mengucapkan terima kasih waktunya sudah mau direpotkan. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya mampir ke Taman Jajan. Teras Jajannya Kak Ikiosan. Saya akuin tadi saya coba otak-otaknya, ayamnya, terus apa tadi nasi kucingnya. Pokoknya sebelum saya mulai tadi kita makan dulu dan gokil, mantap banget. Wajib dicoba. Silakan searching aja di Google Maps Teras Jajan Kak Ikiosan. Oke Kak Ikiosan, terima kasih banyak sudah memberikan waktu kepada kami. Sampai bertemu lagi. Dan buat teman-teman semua jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Revolusi Belajar. Dan kita akan bertemu di channel dan konten selanjutnya. Oke, terima kasih semua. Wow, belajar jadi seru.